Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo, NIM 1830203079. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, manajemen sarana dan prasarana, dengan judul penataan sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian penataan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, pengertian dari penataan adalah suatu proses atau aktivitas menyusun sesuatu agar terlihat rapi dan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, pengertian dari sarana pendidikan adalah seluruh perabot atau alat-alat yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pengertian dari prasarana pendidikan adalah seluruh perabot baik berupa alat maupun ruangan, gedung yang tidak digunakan secara langsung tetapi sangat menunjang proses pembelajaran. Yang keempat, pengertian dari penataan sarana dan prasarana pendidikan adalah suatu aktivitas menyusun seluruh sarana dan prasarana baik berupa ruang, bangunan maupun perabotan yang disesuaikan dengan luas sekolah agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Itulah tadi pengertian dari penataan sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa teknis yang berkenaan dengan bagaimana menata sarana dan prasarana pendidikan. 1. Tata ruang dan bangunan sekolah. Dalam mengatur ruang dan dibangun bagi suatu lembaga pendidikan atau sekolah, hendaknya dipertimbangkan hubungan antara satu ruang dan ruang yang lainnya. Hubungan antara ruang-ruang yang dibutuhkan dengan pengaturan letaknya tergantung kepada kurikulum yang berlaku, dan tentu saja ini akan memberikan pengaruh terhadap penyusunan jadwal pembelajaran. 2. Penataan perabot sekolah. Tata perabot sekolah mencakup peraturan barang-barang yang dipergunakan oleh sekolah, sehingga menimbulkan konsentrasi yang baik pada kegiatan pendidikan. Dalam mengatur perabot sekolah, hendaknya diperhatikan macam-macam bentuk perabot itu sendiri. Perencanaan gedung dan penempatan kantor. Penempatan ruang perkantoran dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, tata ruang yang terpisah. Ruang kerja dalam beberapa satuan, misalnya terdiri atas kamar-kamar, setiap seksi menempati satu kamar. Yang kedua, tata ruang yang terbuka. Ruang kerja luas dan beberapa seksi atau bagian bekerja sama dalam suatu ruangan. Kemudian, tata ruang terbuka biasanya lebih baik dan menguntungkan daripada yang terpisah-pisah. Kemudian yang ketiga, office landscaping. Office landscaping adalah kantor terbuka dengan pengaturan yang membuat lingkungan kantor lebih modern dan nyaman. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan perabot sekolah antara lain: 1. Perbandingan antara luas, lantai, dan ukuran perabot yang akan dipakai dalam ruangan tersebut. Yang kedua, kelonggaran jarak dan dinding kiri kanan. Yang ketiga, jarak satu perabot dengan perabot lain. Yang keempat, jarak deret perabot, meja kursi, depan dengan papan tulis. Yang kelima, jarak deret perabot, meja kursi, paling belakang dengan tembok batas. Yang keenam, arah menghadap perabotan. Yang ketujuh, sesuai dengan keseimbangan. Itulah tadi penjelasan dari hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan perabot sekolah. Penataan perlengkapan sekolah. Penataan perlengkapan sekolah
mencakup pengaturan perlengkapan di ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang kelas, ruang BP, dan perpustakaan, dan sebagainya. Ruang-ruangan tersebut perlengkapannya perlu didata sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan yang baik penyelenggaraannya. Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dan menimbulkan perasaan senang dan betah kepada guru yang mengajar dan siswa yang belajar. Pada ruangan guru, selain perlengkapannya, guru dilengkapi dengan jadwal pelajaran, kalender akademik, daftar pembagian guru, tugas guru, dan lain-lain. Baiklah, itu tadi pemaparan dari saya mengenai penataan sarana dan prasarana pendidikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.